Sekarang anak-anak zaman sekarang sih sangat beruntung ya karena ada sekolah. Waktu saya belajar itu karena otodidak jadi gak teratur. Gambar itu yang membuat saya masuk ke film sih kalau saya SMA 3. Hai Sobat Si Cepat, saya Anita Mai dan hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, sharing pengalaman, ilmu dan juga hal-hal yang menarik pokoknya bersama tokoh-tokoh inspiratif. Dan saya sekarang sedang melihat salah satu karya, nggak cuma satu, banyak nih karya dari sebuah sekolah yang pemiliknya itu memiliki prestasi yang luar biasa di bidang digital arts. Bahkan tarafnya udah bukan main-main lagi, tarafnya udah sampai Hollywood, bayangin ya. Oke, kalau kalian pernah nonton film-film box office seperti Transformer, terus ada Star Trek dan juga Iron Man, kalian kepikir nggak sih, pernah terbersit nggak sih di pikiran kalian kalau salah satu animatornya itu adalah orang Indonesia? Dan saya hari ini sudah janjian nih sama pemiliknya untuk ngobrol-ngobrol langsung sama beliau dalam One Day with Andre Surya. Ini orangnya nih. Halo, selamat siang Mas Andre. Apa kabar? Aduh, ini salam pandemi. Aduh, salam pandemi nih kita nih ya, agak jaga jarak dikit. Iya, jaga jarak juga. Nih, saya lihat dari tadi saya intip dari jauh, wah ini kayaknya Mas Andre lagi nge-game nih. Iya, lagi testing game. Jadi testing itu setengah main, setengah bikin. Oh, berarti ini lagi ngetes game yang dibuat. Iya. Tapi kalau siswa-siswa yang di sekolah ini katanya bikin game ya Mas ya? Benar, kita salah satu kurikulumnya itu secara basic bikin modeling untuk game. Basic dasar belajar game itu ya di ESDA ini gitu. Kita ngajarin bikin game secara basicnya gitu. Wah, menarik. Nih siswa-siswanya di sini semua nih saat ini atau belajarnya masih kayak online gitu? Enggak, di sini semua saat ini. Bimbingannya online, kita kurangin frekuensinya. Ada beberapa yang di sini ya, tapi di sini kita semua protokol kesehatan ya, jadi emang udah ada jaga jarak ya. Pembelajarannya itu juga distance learning, jadi pakai remote desktop gitu loh. Oh, jadi nanti bisa lihat. Di dalam. Ya, silakan. Boleh, yuk. Saya pengen lihat nih suasana kelasnya seperti apa sih, soalnya materinya kayak menyenangkan banget. Benar, fun banget. Iya. Ya. Ya silahkan Anita, ini jadi kelasnya ya. Kelas kita ini dari berbagai macam umur ya. Jadi ada yang dewasa, cewek juga ya? Iya, ada yang cewek juga ya, ada yang lumayan dewasa, udah dewasa, bahkan ada yang masih anak-anak ya. Ini begitu masuk saya langsung lihat nih. Iya. Masih kecil banget ini. Kita bahkan ngajar 3D itu dari umur 7 tahun. Namanya ada yang namanya 3D Easy. Karena kan umur 7 tahun ya. Jadi kita tulisnya Easy karena kan dari untuk yang biar mudah. Pemula, gitu. Benar, sangat pemula. Mas Andre dulu memulainya karena hobi ya? Karena hobi main game atau hobi menggambar nih? Dulu itu pertama kali karena hobi main game itu nggak sengaja menemukan software namanya Autodesk 3ds Max karena nge-mod game. Iya, modding game, modifikasi game gitu kan. Waktu itu game balapan, saya ganti peleknya, ganti bumpernya gitu loh. Terus nggak sengaja harus belajar software 3D. Dari situ saya jatuh cinta di belajar 3D-nya justru. Waktu itu kan saya SMA 1, 2, 3 tuh bikin banyak karya. Dan akhirnya menang kompetisi internasional gitu. Jadi saya kasih lihat orang tua, oh ini saya bawa piala, saya bawa ini, saya di interview, saya dapat hadiahnya dikirim dari Amerika, dikirim dari Taiwan, dikirim dari Korea gitu kan. Belajarnya itu otodidak atau memang ada sekolah khusus lagi waktu itu? Pada zaman itu tahun 2000, bahkan tahun 99, itu gak ada sekolah, gak ada YouTube. Jadi dari help-nya software aja, ini kan software ada help tuh. Klik help, dokumen. Sekarang sih gak ada yang lihat itu, karena semua pasti YouTube, Google kan. Betul, sekarang gitu, mau searching apapun kayaknya udah ada ya informasinya. Sekarang anak-anak zaman sekarang sih sangat beruntung ya, karena ada sekolah. Waktu saya belajar itu, karena otodidak, jadi gak teratur. Jadi mestinya saya bikin ini seminggu, jadinya sebulan. Dan gak efektif dan terlalu
bertele-tele gitu. Kalau belajar kan udah diarahin, jadi udah tahu secara sistematisnya tuh, oh gini gitu loh. Kan nggak ada juga yang instan kan, kayak yang sekarang mereka harus fokus untuk memilih gitu apa misalnya yang mereka fokusin, kayak ini tadi si Ade bikin game. Kalau yang itu animasi. Ini bikin animasi, Nah. menggerakkan animasi. Menggerakkan karakter bisa dilihat ya, kayak ada bone-nya, ada ininya, line-nya. Jadi dia tuh lagi angkat apa? Barbel tuh ya kan? Bisa kelihatan. Itu bisa lihat kayak yang sebelah sana, Mas? Boleh. Kalau yang di sebelah situ ngerjain apa, Mas? Jadi sebelah sini banyak yang ngerjain modeling. Ini jadi kayak gini ya, buat kura-kura gitu ya, bentuknya. Kalau siswa di sini yang sudah, istilahnya sudah berkarir, setelah lulus sudah punya pekerjaan gitu, di dunia digital artist kayak gini nih udah ada? Kalau dari pertama kali kita berdiri 2013 itu udah ada 250 lebih sih orang yang udah kerja di industri yang lulusan kita. Yang paling berprestasi ada nggak, Mas? Jadi banyak luar negeri juga. Jadi itu biasanya berkarir di luar atau berkarir di kayak luar. ikut kompetisi gitu? Berkarir di luar. Jadi biasanya sekolah di sini, kerja di studio kita, setahun 2 tahun dia lompat ke luar negeri gitu. Kalau Mas Andre juga kan berpartisipasi tuh dalam meng-create film-film kayak Iron Man, Transformer. Nah itu yang Mas Andre kerjakan itu di bagian apanya, dan pengen tahu juga sih gimana sih awalnya bisa sampai terjun sampai di Hollywood situ? Sampai SMA 3 itu saya bikin gambar namanya Somewhere in the Sky. Gambar restoran gitulah ya. Kayak still image gitu. Gambar itu yang membuat saya masuk ke film sebenarnya. Kalau SMA 3, short story. Waktu lulus SMA itu saya sempat di Universitas Tarumanagara bentar ya, setahun itu ngambil desain. Cuman waktu itu saya bilang sama orang tua, saya nggak bakal lulus nih karena saya udah nemu jalan saya di sini gitu loh. Melamar ke Lucasfilm itu langsung di US, tapi katanya di US, katanya Mas Andre di Singapura ya ininya ya? Nggak dapat visa kerjanya. Oh, visa karena kerja. Gelarnya. Jadi gelar itu bukan nggak penting ya. Jadi karena gelar saya nggak cukup, jadi susah dong visa kerjanya nggak dapat. Kan akhirnya di Singapura aja. Di antara semua yang pernah Mas Andre kerjakan itu, proyek yang paling sulit gitu, yang paling menantang? Rengo ya, antara Rengo sama Transformers 2 sebenarnya. Kenapa tuh? Rengo itu karena itu full 3D animation. Jadi dia bukan syuting, dia nggak di syutingnya, ya kan? Jadi maksudnya nggak ada orang beneran, kayak film kartun gitu kan, full kayak Pixar gitu ya. Tapi itu ada penghargaannya ya Mas ya? Ya dapat hasilnya gitu dari kerja keras itu, pengen lihat juga dong. Ada di kredit, terus ada di nanti ada real compilationnya sih. Iya, mau pengen lihat dong Mas, ini apa hasil apa penghargaan yang Mas Andre dapatkan? Oh iya, boleh. Ada di ruangan. Oke, boleh kita ke sana ya. Ya, jadi ini penghargaannya ya. Kalau penghargaan yang paling berkesan buat Mas Andre yang mana? Yang ini dari Amerika. Waktu itu kita buat short film pertama kali kita di studio itu namanya The Escape, terus menang Best 3D Animation. Best 3D Animation, wow. Film festival ya. Tahun berapa ini Mas? 2012. 2012. Kalau dari semua film yang Mas Andre kerjakan itu ada yang dapat penghargaan? Yang film-film box office gitu? Oh, Rengo kita kemarin menang Academy Award winning ya untuk 3D animation kategori yang Rengo. Kalau yang paling berkesan dari semua ini yang mana nih? Ini waktu itu saya diundang ke Indonesia Investment Summit ya dengan Ibu Mari ya. Internasional ya, waktu itu internasional, jadi untuk menarik investor internasional supaya bisa membawa modalnya di industri Indonesia sih. Lumayan besar sih Investment Summit ini. Nah ini satu pertanyaan lagi nih Mas yang paling banyak bikin kita penasaran nih. Tadi kayaknya saya udah sedikit nanya sama Mas Andre soal karirnya Mas Andre di luar kan, karirnya di luar. Tapi memutuskan untuk balik ke Indonesia gitu kan, padahal mungkin banyak orang yang berpikir kan udah settle di sana gitu. Kenapa balik ke Indonesia? Karena orang kayak saya itu banyak banget. Ya, jadi saya itu nothing special sebenarnya. Jadi merasanya nothing spesial, iya, padahal sebenarnya yang kita yang melihat kan dari luar, wow banget gitu. Karena orang nggak tahu kalau saya ini kenal orang yang mengerjakan film Hollywood itu 100 lebih ada.
Di industri game 1000 lebih ada. Itu industri game besar ya. 100 lebih itu ada. Jadi nggak sedikit gitu ya orang Indonesia tuh di luar negeri yang seperti saya tuh, bahkan yang pangkatnya lebih tinggi, yang karirnya lebih tinggi, yang skillnya lebih tinggi itu banyak. Ya. Orang Indonesia ya khususnya ya, itu banyak banget. Jadi saya lihat itu potensinya, kenapa saya mikir oh berarti kita mampu nih gitu, karena talentnya ada. Orang Indonesia banyak banget di luar, berarti orang Indonesia ini punya talent yang bisa mengerjakan proyek-proyek luar negeri di negara sendiri gitu kan. Nggak harus kita harus ke negara lain. Terus untuk sekolah yang pasti saya pengen tuh, kalau berangkat dari pengalaman saya gitu ya, pengen anak-anak kalau bisa bahkan lebih muda dari saya ya, bisa sukses bahkan lebih dibandingkan saya. Pengalaman apa yang dipunya di luar bisa disuntikan gitu di sini. Ya. Jadi untuk bisa menjadi pegangan juga buat mereka yang ingin berkarir seperti Mas Andre gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya dengar-dengar juga Mas Andre punya satu koleksi yang menarik juga. Saya pengen ngintip, saya kayaknya kepo gitu dengan semuanya, kelasnya, terus penghargaannya. Sekarang saya mau intip koleksinya, boleh nggak? Boleh banget. Yuk. Ya, yuk. Wow, ini mengoleksi ini tuh emang karena hobi aja atau ada hubungannya sama yang Mas Andre kerjakan gitu? Pasti sih. Nah, kalau proyek yang sedang berjalan, Mas Andre ada apa sih istilahnya bentuknya gitu, fisiknya ada nggak? Yang lagi ongoing Nah, sekarang yang lagi ya. ongoing. Ini ada. Jadi ini apa, telur-telur ini bisa jadi robot. Ini proyek namanya proyek Carbot. Jadi Carbot itu kartun dari Korea. Jadi nomor 1 di Korea. Gitu. Jadi kalau orang Korea pasti tahu lah. Gitu. Jadi ini TV seri. Oh, TV Kartun. seri, kartun robot gitu Untuk ya. remaja lah. Untuk remaja. Ini cara mainnya gimana, Mas? Ini bisa berubah jadi ini robot. Nah, ya kan? Oh iya. Bisa juga. Bentuknya coba Nih, ini ya, coba. Mas ya. Ini Gini. kepalanya yang mana nih? Ini. Gini aja nih, tek. Oke, kita coba ya. Coba, dicoba. Wah, Hampir jatuh. hampir jatuh. Wow, keren. Jadi ini konsep dari mereka sih. Tapi ini bentukan nyatanya. Cuman itu film animasi lah. Jadi dia bisa berubah jadi kayak Transformers cuman dinosaurus gitu. Oke, dan bentuknya nih lucu-lucu banget ya ini. Kalau bisa Iya. di warna-warnanya juga emang Untuk anak-anak remaja biar emang catchy. warnanya juga sama seperti ini di Ya. filmnya, di kartunnya. Iya, pasti sama, disamakan. Cuma bentuknya masih agak-agak beda lah makanya. Soalnya kan ini untuk apa, mainan. Oke. Cuman mirip lah pastinya. Ini kan karya Mas Andre, ini juga salah satu karya yang ongoing dan kerjasamanya juga dengan pihak luar gitu ya Mas ya. Saya juga pengen apa ya, Mas Andre juga ngasih motivasi gitu buat teman-teman muda yang saat ini sebenarnya pengen berkarir, cuman nggak tahu harus memulai dari mana atau ada hambatan-hambatan yang biasanya dialami itu gimana sih untuk mengatasi itu? Ya, anak-anak muda zaman sekarang mesti berpikir ya segala sesuatu yang besar itu ya, sukses itu butuh proses intinya gitu sih. Jadi memang semuanya nggak ada yang instan dan semua perjuangan dan yang sudah Mas Andre lewati itu adalah istilahnya itu yang memperkuat gitu ya posisi hingga ada sampai di titik ini. Inspiratif sekali cerita kita hari ini. Semoga Mas Andre karir kedepannya juga semakin baik, semakin cemerlang dengan sekolahnya dan juga dengan idealismenya yang ingin menyebarkan hal-hal positif gitu ya untuk anak-anak muda Indonesia. Edukasi. Ya pastinya ya. Edukasi. Dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian semua, bisa juga memberikan yang mungkin belum ada pencerahan gitu ya, akhirnya tercerahkan gitu dan bisa memilih jurusan yang sebenarnya ada di hati gitu. Karena Iya. kalau kita nggak ngejalanin dengan hati juga susah ya Mas ya. Siapa tahu kecanduan game bisa bikin game, terus bisa seperti saya bikin film Hollywood, akhirnya bisa sukses berkarya. Yes.
Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Andre Surya. Semoga ini bisa jadi motivasi, inspirasi, dan juga pencerahan bagi teman-teman yang sekarang ini sedang menentukan jalan hidupnya ya. Karena kalau kita nggak menjalani dengan hati, nggak sesuai pilihan hati, akan susah juga ya Mas ya. Nggak sesuai passion bakal sulit. Betul sekali. Oke, kalau gitu saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai ketemu di obrol-obrol inspiratif berikutnya dalam One Day With selanjutnya.